Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Alia. Saya dari TL1B dengan NIM 20020439. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar instalasi listrik. Standarisasi instalasi listrik. Tujuan standarisasi ialah mencapai keseragaman mengenai ukuran, bentuk, dan mutu barang, cara menggambar, dan cara kerja. Peraturan umum untuk instalasi cahaya dan tenaga. Semua alat hubung dan perlengkapan pembagi pesawat listrik, motor listrik, hantaran dari alat-alat harus memenuhi peraturan dan pemeriksaan yang berlaku. Untuk itu, hal tersebut di atas tidak berlaku untuk tegangan yang lebih daripada yang ditetapkan. Tegangan untuk instalasi penerangan arus bolak-balik tidak boleh lebih tinggi dari 300 volt terhadap tanah. Instalasi harus terdiri dari paling sedikit 2 golongan, terkecuali jika instalasi tersebut tidak lebih dari 6 titik hubung. Tiap golongan tidak lebih dari 12 titik hubung. Untuk pemasangan yang baru tidak lebih dari 10 titik. Ketentuan di atas tidak berlaku untuk penerangan reklame, pesta, dan yang bersifat istimewa seperti pada toko. Setiap golongan penerangan, pembagian arusnya harus sama rata pada bagian fasenya. Komponen perlengkapan instalasi listrik. Disarankan untuk memilih komponen untuk perlengkapan instalasi listrik yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut. 1. Nama pembuat atau merek dagang. 2. Keterangan tentang daya, tegangan atau arus pengenal. 3. Tanda pengenal standar yang digunakan seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar Perusahaan Listrik Negara (SPLN). Komponen-komponen instalasi listrik yaitu ada pipa PVC untuk pengkabelan yang ditanam di dalam tembok, kotak cabang atau TEDUS atau cross-dose, saklar dan fitting lampu, stop kontak, lampu sekring atau MCB. Jenis-jenis gambar instalasi. Gambar instalasi listrik secara umum dibagi 2 bagian, yaitu menurut tujuan dan cara menggambar. Menurut tujuan meliputi diagram yang sifatnya menjelaskan, diagram pelaksanaan, gambar instalasi, dan gambar situasi. Jenis-jenis gambar instalasi. Menurut diagram yang sifatnya menjelaskan yaitu diagram dasar, diagram lingkaran arus, diagram instalasi. Diagram pelaksanaan yaitu diagram pengawatan dan diagram saluran. Menurut cara menggambar dibedakan berdasarkan kepada cara menggambar dengan garis tunggal dan cara menggambar dengan garis ganda. Diagram dasar. Diagram dasar dimaksudkan untuk menjelaskan cara kerja suatu instalasi secara elementer, yaitu memperlihatkan diagram dasar suatu perlengkapan hubung bagi PHP yang digambar dengan cara disederhanakan. Memperlihatkan diagram yang sama diagram secara terperinci. Gambar instalasi. Diagram dasar suatu perlengkapan hubung bagi PHB secara sederhana, memperlihatkan diagram yang sama diagram secara terperinci. Diagram lingkaran arus. Diagram lingkaran arus maksud untuk menjelaskan cara kerja suatu rangkaian, merencanakan suatu rangkaian yang rumit, dan untuk mengatasi kerusakan yang terjadi pada rangkaian. Diagram pengawatan.
Diagram pengawatan memperlihatkan cara pelaksanaan pengawatan peralatan instalasi listrik. Di sini ada gambar-gambarnya. Diagram saluran memperlihatkan hubungan antara bagian-bagian instalasi. Diagram ini dapat digambarkan berupa diagram topografis yang menggambarkan saluran sebenarnya. Gambar instalasi dan diagram instalasi. Gambar instalasi dapat berubah titik beban tanpa digambarkan saluran instalasinya. Bagi seorang instalatir, dapat menentukan sendiri letak saluran instalasinya, tetapi dengan ketentuan harus aman dari bahaya kebakaran atau hubungan singkat. Diagram instalasi ini memberikan gambaran hubungan dengan meter listrik, jumlah beban yang harus dilayani, jenis kabel, dan kapasitas pengamanan yang harus dipasang pada instalasi sebenarnya. Gambar instalasi suatu ruangan dan gambar diagram instalasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.